Pantas Jokowi tak libatkan Cina proyek besar ini. Disorot liciknya Xi Jinping beri hutang ke negara. Cina dikenal sebagai negara yang gemar memberi hutang sana-sini. Pantas Jokowi tak libatkan Cina proyek besar ini. Disorot liciknya Xi Jinping beri hutang ke Cina dikenal sebagai negara yang gemar memberi hutang sana-sini kepada negara lain. Bahkan Cina menjadi sorotan negara-negara yang belum mendapat asupan hutang darinya. Diketahui Cina memberi pinjaman hingga membuat negara tersebut dengan skema yang sangat mustahil untuk dilunasi. Hal itu memang dilakukan oleh Cina agar bisa mengklaim aset suatu negara yang meminjam hutang pada Tiongkok. Satu di antara cerita nyata datang dari Mahathir bin Mohamad yang mundur sebagai PM Malaysia pada Februari tahun lalu. Dirinya memberikan peringatan keras bagi negara manapun yang berhutang dengan Cina. Bagi Mahathir, hutang dari Cina adalah jebakan. Saat Mahathir masih menjabat sebagai Perdana Menteri atau PM Malaysia, dia berujar jika tak bisa melunasinya, maka negara penghutang akan berada di bawah kendali Cina. Waktu itu Malaysia di bawah kendali Cina karena pemerintahan Najib Razak mengambil pinjaman ke negeri tirai bambu namun tidak bisa dilunasi dan malah dikorupsi. Hal ini membuat Mahathir harus pergi jauh-jauh ke Jepang untuk berhutang untuk menyelamatkan Malaysia. Gali lubang, tutup lubang. Hutangan dari Jepang itu untuk melunasi hutang Malaysia ke Cina. Mengutip kontan.co.id, Mahathir melontarkan peringatan ini lantaran Filipina ia sebut sedang mendapat gelontoran dana dari investor asal Cina. Mahathir memperingatkan agar Filipina berhati-hati mengenai potensi jebakan yang bisa menimpa mereka jika tak bisa melunasi pinjaman layaknya Malaysia. Cina sedang menjajah negara-negara yang lebih kecil dengan meminjamkan sejumlah besar uang yang tidak akan sanggup mereka bayar. Tahun 2018 lalu, bahkan negara ini sudah dituduh memanfaatkan pinjaman besar-besaran agar dapat merebut aset dan membangun pangkalan militer di negara-negara kecil dunia ketiga. Negara-negara berkembang mulai dari Pakistan hingga Djibouti, dari Maldives hingga Fiji, semua berhutang besar ke Cina. Bukan sekedar perkiraan, dilansir dari The Sun, nyatanya memang sudah ada negara yang menunggak hutang. Negara ini juga dipaksa untuk menyerahkan kendali aset negaranya atau harus mengizinkan Cina untuk mempunyai pangkalan militer di negara tersebut. Negara-negara di seluruh dunia berhutang banyak kepada Presiden Cina Xi Jinping. The Sun, ada yang menyebutnya diplomasi jebakan hutang atau kolonialisme hutang. Mereka menawarkan pinjam bagi negara-negara yang tidak mampu membayar dan ketika mereka gagal. Salah satu yang harus menanggung konsesi ini adalah Sri Lanka. Tahun 2017, Sri Lanka menyerahkan pelabuhan ke perusahaan-perusahaan yang dimiliki oleh pemerintah Cina dan sewa 99 tahun. Sementara itu di Djibouti, tempat markas utama militer Amerika Serikat di Afrika, juga tampaknya akan menyerahkan kendali atas pelabuhan ke perusahaan Beijing. Pada Maret 2018 lalu, mantan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Rex Tillerson mengatakan bahwa Beijing melakukan praktek peminjaman predator dan transaksi korup untuk menjadikan negara-negara kecil terbelit hutang untuk kemudian melemahkan kedaulatan mereka. Diplomasi jebakan hutang ini bahkan telah meluas hingga ke Pasifik. Beijing membuat pulau-pulau buatan manusia di laut sebagai pangkalan militer. Bahkan pada April 2018 lalu, Cina mendekati Vanuatu, negara kepulauan di Samudra Pasifik Selatan, untuk mendirikan pangkalan militer. The Times juga melaporkan bahwa secara efektif Cina akan meningkatkan kehadiran militernya di pintu gerbang utama ke pantai timur Australia. Di antara proyek-proyek yang didanai uang ini adalah dermaga terbesar di Pasifik Selatan yang dianggap mampu mengakomodasi kapal induk. Lembaga think tank Lowy Institute Sydney yang telah memantau secara dekat kegiatan Cina di Pasifik memperkirakan Beijing telah menggelontorkan hampir 1,4 miliar pound sterling atau setara dengan 27 triliun rupiah ke negara-negara Pasifik sejak tahun 2006. Sementara itu, Maijen Syamsu Jalal resah dengan kondisi bangsa, singgung negara komunis Cina. Ketua Umum Laskar Merah Putih Indonesia atau LNPI, Maijen Jalal SHMH, mengaku prihatin dengan kondisi negara kesatuan Republik Indonesia saat ini. Dirinya resah dengan kondisi negara saat ini. Ia kemarin bercerita bertemu dengan beberapa tokoh, seperti Gatot, membicarakan kondisi negeri ini. Demikian ungkapnya kepada awak media.
Pada kesempatan itu pula, Syamsu Jalal didampingi Kepol LMPI Mada Sumatera Barat, Erisman Jabar, Ferry Kalix, dan Sekda Mada, Boy Busnami. Bahkan dirinya berencana akan mengeluarkan pernyataan sikap terhadap kondisi terkini dan berbagai persoalan bangsa yang sedang melanda Indonesia. Ketika ditanya awak media terkait sikap LMPI terhadap surat keputusan bersama atau SKB 3 Menteri tentang seragam siswa di sekolah, Syamsu Jalal menegaskan untuk Sumatera Barat, orang Minang. Di Minangkabau, sangat jelas, adat Basandi syarak Basandi kita bulah. Ketika Puan menyinggung sumber dan Pancasila, ia juga menyayangkan hal itu. Syamsu Jalal mengatakan orang Minang dikenal sebagai orang yang religius. Ini dibuktikan dengan keseharian orang Minang. Dikatakan Syamsu Jalal kalau dengan baik dirinya, tapi belakangan dirinya sudah mengetahui sosok Jokowi. Syamsu Jalal mengatakan negara komunis Cina atau Republik Rakyat Tiongkok memiliki agenda besar di Asia termasuk Indonesia. Cina sudah memiliki agenda untuk menguasai Asia termasuk Indonesia. Adu domba di negara ini semakin gencar dilakukan. Dirinya mengetahui siapa pembesar negeri ini yang menjalin hubungan dirinya tidak berani ceplos-ceplos, takut dibilang radikal. Menyikapi ancaman yang dihadapi bangsa ini, menurut Syamsu Jalal, LMPI siap menjadi garda terdepan untuk menyelamatkan NKRI. Di sisi lain, Presiden Jokowi tahun 2021 akan melakukan pembangunan di sejumlah wilayah yang sebelumnya Jokowi tidak lagi menggunakan Cina sebagai pemodal besar. Tidak dilibatkannya perusahaan Cina di pembangunan Indonesia ini tentunya membuat Cina gigit jari. Namun, apa yang terjadi jika Indonesia mengajak Cina untuk bergabung di dalam sejumlah proyek yang ada? Sepertinya Indonesia akan mantan Perdana Menteri Malaysia, Mahathir bin Mohamad. Cina dikenal sebagai negara yang gemar memberi hutang sana-sini kepada negara lain. Bahkan Cina menjadi sorotan negara-negara yang belum mendapat asupan hutang darinya. Diketahui Cina memberi pinjaman hingga membuat negara tersebut dengan skema yang sangat mustahil untuk dilunasi. Hal itu memang dilakukan oleh Cina agar bisa mengklaim aset suatu negara yang meminjam uang pada Tiongkok. Satu di antara cerita nyata datang dari Mahathir bin Mohamad pada Februari tahun lalu. Dirinya memberikan peringatan keras bagi negara manapun yang berhutang ke Cina. Bagi Mahathir, hutang dari Cina adalah jebakan. Saat Mahathir masih menjabat sebagai Perdana Menteri Malaysia, dia berujar jika tidak bisa melunasinya, maka negara penghutang akan berada di bawah kendali Cina. Begitu, Malaysia di bawah kendali Cina, karena pemerintah Najib Razak mengambil pinjaman ke negeri tirai bambu, namun tak bisa dilunasi dan malah dikorupsi. Hal ini membuat Mahathir harus pergi jauh-jauh ke Jepang untuk berhutang untuk menyelamatkan Malaysia. Gali lubang tutup lubang, hutangan dari Jepang itu untuk Cina. Mengutip dari kota.co.id, Mahathir melontarkan peringatan ini lantaran Filipina ia sebut sedang mendapat gelontoran dana dari investor asal Cina. Mahathir memperingatkan agar Filipina berhati-hati